Hai, kembali dengan saya Devi Khalid yang akan memberikan kamu sejumlah informasi menarik. Sobat semua, kali ini kita akan membahas biodata dan sumber kekayaan dari dokter detektif. Kemunculan dokter detektif alias doktif di media sosial membuat gempar banyak netizen, termasuk para pemilik skincare abal-abal. Wanita yang kerap memakai topeng mata untuk menyembunyikan identitasnya ini tak segan membongkar merek-merek skincare yang overklaim terhadap kadar kandungan dalam produknya. Di media sosial sendiri, ramai netizen yang membahas identitas asli doktif yang diduga adalah Dr. Amira Farahnas. Ia merupakan pemilik Amira Estetik Klinik dan dokter yang berpraktik di bidang estetika dan anti-aging. Wanita ini adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya. Siapa sangka suami dari Dr. Amira yang diduga doktif adalah Teuku Nasrullah. Dari informasi yang didapatkan di jagat maya, dia adalah pengacara yang berkantor di Jakarta Pusat. Jika mencari namanya, maka akan ditunjukkan sebuah alamat kantor pengacara Teuku Nasrullah. Bukan hanya sebagai pengacara, pria asal Aceh ini juga disebut pernah menjadi dosen ahli pidana di Universitas Indonesia. Selain sebagai kuasa hukum Prabowo Sandiaga Uno pada sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, dia juga pernah menangani kasus korupsi Wisma Atlet Angelina Sondakh. Dalam sebuah postingan di kanal YouTube, sebuah video menunjukkan momen bahagia pernikahan Dr. Amira dan Teuku Nasrullah. Video tersebut diunggah pada 23 Juni 2018, sehingga banyaknya menduga kalau mereka menikah baru 6 tahun yang lalu. Tak banyak informasi tentang pernikahan mereka, namun dilihat dari videonya, mereka menikah di usia yang sudah matang. Dari WO itu, mereka kemungkinan melangsungkan pernikahan di daerah Jawa Timur karena pemilik WO ini adalah orang Nganjuk. Dari penjelasan di atas, banyak netizen yang mengungkapkan di kolom komentar postingan membahas sosok yang diduga suami dokter itu kalau para bos skincare salah pilih lawan. Pemirsa, ini dia sumber kekayaan dari dokter detektif. 1. Honor dari bintang tamu. Sebagai public figure yang kerap tampil dalam berbagai acara talk show atau podcast, dokter detektif tentunya mendapatkan bayaran dari setiap undangan sebagai bintang tamu. Kehadirannya di berbagai platform media, baik televisi maupun digital, turut meningkatkan daya tarik program tersebut, sehingga wajar jika ia menerima honorium yang cukup besar. Selain itu, ia juga seringkali mendapat tawaran endorsement dari produk kesehatan dan kecantikan, yang tentunya menjadi sumber penghasilan tambahan. 2. Pemilik klinik kesehatan dan kecantikan. Selain aktif di media sosial, dokter detektif juga diketahui memiliki bisnis di bidang kesehatan. Ia merupakan pemilik sekaligus pengelola sebuah klinik kecantikan yang menawarkan berbagai perawatan premium, mulai dari perawatan wajah, tubuh hingga tindakan medis seperti filler dan botox. Klinik ini kemungkinan menjadi salah satu sumber pemasukan terbesarnya, terutama karena ia memiliki pengaruh yang kuat dalam dunia kecantikan dan medis. 3. Jualan skincare di live TikTok. Dokter detektif juga memanfaatkan tren live shopping di TikTok untuk menjual produk skincare miliknya. Dengan basis pengikut yang besar dan loyal, sesi live yang ia lakukan selalu ramai ditonton dan mendatangkan banyak pembeli. Ada beberapa strategi yang membuat penjualan skincare-nya sukses. Saat live, ia tidak hanya menjual produk tetapi juga memberikan edukasi tentang manfaat bahan aktif dalam skincare, cara pemakaian yang benar dan dampak jangka panjang terhadap kulit. Dengan pendekatan ini, audiens merasa lebih percaya dan yakin untuk membeli. 4. Bisnis skincare dan produk kesehatan. Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang medis dan banyak membahas isu-isu kecantikan, dokter detektif juga terjun ke dunia bisnis dengan menjual produk skincare. Produk-produk yang keluarkan tentunya mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat karena reputasinya sebagai seorang dokter yang vokal terhadap keamanan produk kecantikan. Dengan basis pengikut yang besar, tak heran jika bisnis skincare ini berkembang pesat dan memberikan keuntungan besar baginya. 5. Pendapatan dari media sosial. Sebagai public figure yang viral, dokter detektif juga aktif di berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Diketahui, pengikutnya di TikTok sebesar 3 juta dan Instagram sebesar 300.000. Dengan jumlah pengikut yang besar, ia mendapatkan pemasukan dari AdSense YouTube, serta kerjasama dengan berbagai brand yang ingin memasang iklan di kontennya.
Engagement yang tinggi membuat setiap unggahannya memiliki nilai jual yang tinggi bagi para pengiklan. Pemirsa, tidak sedikit merek ternama dan populer di kalangan netizen ikut terseret lantaran diduga mencantumkan keterangan produk tidak sesuai dengan kandungan aslinya. Sosok Dr. pun lantas membuat banyak orang penasaran hingga akhirnya ia diundang oleh Denny Sumargo ke podcastnya. Banyak orang yang bergunjing tentang dirinya, tetapi sejauh ini ia konsisten merahasiakan identitasnya dari masyarakat. Dr. hanya mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur. Dr. juga menolak ketika Denny Sumargo menanyakan namanya. Aksi Dr. membongkar kelakuan para mafia skincare sebenarnya juga menimbulkan pro dan kontra. Sementara, ada banyak yang mendukung agar tidak ada lagi produk abal-abal. Banyak juga yang menduga ia adalah usaha Dr. menjatuhkan owner skincare lain, karena ia pun berjualan barang yang sama. Dr. mengakui bahwa ia memang punya bisnis kecantikan, berupa sebuah klinik sekaligus produk perawatan kulit. Namun, berbeda dari apa yang dituduhkan, Dr. menjelaskan tujuannya muncul ke publik dan melakukan inspeksi terhadap sejumlah produk skincare tak lain adalah membersihkan para mafia skincare yang akan merugikan bahkan membahayakan para pecinta skincare di Indonesia. Perdebatan di dunia kecantikan semakin memanas setelah dokter detektif atau Doktif menanggapi pernyataan Maya Estianty terkait skincare. Dalam siaran live di media sosialnya, Maya Estianty memberikan pernyataan yang diduga menyindir Doktif, meski tidak menyebutkan namanya secara langsung. Maya Estianty menegaskan bahwa jika seseorang menemukan kejanggalan pada suatu produk skincare, langkah terbaik adalah melaporkannya ke BPOM, bukan sekedar membicarakannya di media sosial. Tidak lama setelah pernyataan itu viral, Doktif pun memberikan tanggapannya. Dokter yang dikenal dengan ciri khas menggunakan topeng ini menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk menjatuhkan pihak manapun, melainkan hanya ingin mengedukasi masyarakat. Pernyataan Doktif yang satu ini tentu langsung menarik perhatian publik. Doktif pun menanggapi sentilan Maya itu dengan peringatan bahwa Irwan Musyri juga termasuk dalam circle Doktif yang tidak diketahui Maya Estianty. Sebenarnya, seberapa kaya Doktif alias dokter detektif itu sampai sebut masih satu circle dengan Irwan Musyri yang notabene seorang pengusaha sukses. Pemirsa, itulah biodata dan sumber kekayaan dari dokter detektif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena satu subscriber sangat berarti bagi saya.